warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Lamongan akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik yang terdiri atas observer, coach, dan kunci. Bersama saya Ratna Yuniarti dari SD Negeri 7 Babat. Bersama saya Lisma Roa dari SD Negeri Keongan. Bersama saya Edi Sumarto dari SDN 8 Babat. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah baik-baik, Bu. Baiklah, Pak Edi, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat ya atau observer yang mana saya akan melihat proses coachingnya Pak Edi dengan si coaching nanti. Namun sebelum Pak Edi mulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Jadi agar Pak Edi juga tahu nanti untuk penilaiannya itu dalam proses percakapan nanti itu apa saja, Pak Edi harus memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Pak Edi juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapannya Pak Edi ketika melakukan sebuah coaching, Pak Edi menerapkan alur tirta juga, yaitu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, itu tadi adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam menemani Pak Edi. Itu saja agar bisa Pak Edi pahami ya Pak ya. Insyaallah. Baiklah Pak Edi, selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak ya? Ya, monggo. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini ya, kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak Edi kembangkan dalam proses percakapan nanti? Oh, iya. Terima kasih Bu Ris, yang perlu kami tekankan dalam proses untuk coaching saat ini adalah satu, saya ingin menekankan tentang kehadiran penuh dalam pelaksanaan coaching selaku coach. Yang kedua, saya ingin mendengarkan secara fokus apa yang disampaikan oleh Bu Ratna selaku coach. Oh iya, jadi yang ingin Bapak kembangkan nanti adalah kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif gitu ya Pak ya. Dari salah satu pertanyaan yang ingin Bapak kembangkan tadi, ada nggak salah satu yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Oh iya, di antaranya yang paling fokus yang saya tanyakan adalah untuk pertanyaan yang berubah. Baik, pertanyaan yang berbobot ini adalah suatu kunci ya nanti untuk menggali banyak hal dari seorang kuncinya. Nah sekarang Pak Edi, pertanyaan yang terakhir ini perihal indikator yang tadi sudah saya sampaikan di awal sebagai tolak ukur nanti. Yang ingin saya tanyakan adalah tujuan dalam proses percakapan nanti apa itu? Tujuannya ya, intinya saya bisa menggali apa yang disampaikan oleh Bu Ratna selaku coach. Saya selaku coachnya nanti akan sharing bersama-sama bagaimana cara untuk mencari solusi yang terbaik. Ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Pak Edi sampaikan tadi terkait proses dan juga menggali potensi
pada proses percakapan nanti. Hanya itu ya Pak ya yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Pak Edi silahkan bisa memulai percakapan dengan kuncinya, dan saya berharap proses percakapannya Pak Edi nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Iya. Sudah siap ya Pak ya? Siap. Oke, monggo saya persilahkan, monggo Pak Edi. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak Edi. Bagaimana kabarnya Bu Ratna? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Pak Edi gimana kabarnya juga? Alhamdulillah saya juga sehat selalu Bu Ratna. Kemarin saya lihat di SMS ada beberapa SMS dari jenengan Bu Ratna. Ada apa ya kira-kira? Iya Pak, jaminan saya WA beberapa kali Pak, dari jauh-jauh saya telepon nggak diangkat. Wah, ketemu langsung itu ini. Terus gini Bu Ratna, sekarang kita sudah jumpa kan? Ini Saya ingin tahu juga apa tujuannya Bu Ratna dalam pelaksanaan ngobrol-ngobrol kita kali ini. Silakan. saya itu sebetulnya mau sharing Pak dengan jaminan. Tujuan saya itu mau ini Pak, saya itu ada sedikit ganjalan Pak di hati. Menurut saya itu loh Pak Edi, kalau membuang sampah Pak, padahal kelas saya sudah membuat keyakinan kelas Pak, kok masih dilanggar Pak, tidak dipatuhi itu Pak Edi. Tujuan saya itu mau sharing-sharing dengan seperti itu Pak. Oh gitu. Berarti ada sedikit permasalahan yang perlu dipecahkan oleh Bu Ratna ya, khususnya mengenai tentang sampah ya. Terus selama ini yang sudah dilakukan oleh Bu Ratna, deliverance apa ya kira-kira sudah apa? Yang sudah saya lakukan Pak Edi, pertama itu saya suruh membaca Pak, berulang kali Pak, keyakinan kelas yang sudah dibuat anak-anak Pak. Salah satunya di situ ada menjaga kebersihan Pak Edi. Itu Pak Edi. Itu yang langkah yang sudah dilakukan oleh Bu Ratna ya. Ya Pak. Untuk berikutnya mengenai tentang permasalahan sampah tadi ya, keinginannya Bu Ratna yang sebenarnya itu gimana? Saya itu Pak, yang berharap begini loh Pak, anak-anak itu punya tanggung jawab Pak, paling tidak terhadap dirinya sendiri. Yang pertama itu masalah piket Pak Edi. Piket itu kalau anak-anak enggak disuruh Pak Edi, tidak akan piket Pak Edi. Itu. Kemudian yang kedua Pak Edi, membuang sampah Pak Edi, kadang ditaruh di kolong mejanya Pak Edi, sampahnya itu. Keinginannya tuh ada sampah langsung dimasukkan tempat sampah. Pada di depan kelas Pak, itu sudah disediakan beberapa tong sampah Pak Edi. Berarti itu ya yang sudah diidentifikasi oleh Bu Ratna ya. Coba hal apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ratna selain itu untuk bisa menambah tentang hal yang kamu Selain itu Pak ya, selain anak-anak saya suruh membaca berulang kali keyakinan kelas yang mereka buat Pak ya. Kemudian saya itu Pak memutarkan video Pak, memutarkan video tentang manfaat sampah dan hal-hal yang berakibat buruk terhadap sampah Pak. mengenai video ya yang akan dilakukan oleh Bu Ratna ya. Ya Pak. Di samping itu dalam pemikiran Bu Ratna yang bisa untuk diajak dalam melakukan hal tersebut kira-kira siapa saja? Yang saya ajak Pak, Yang selama ini yang sudah dilakukan. ya, yang sudah saya lakukan itu berada para sekolah Pak, para sekolah. Kemudian yang kedua rekan sejawat Pak. Rekan sejawat itu maksudnya gini Pak itu ya, saya kan guru kelas. Nah, ini kan ada tetangga kelas Pak, tetangga kelas maupun tetangga kelas-kelas lainnya Pak ya, guru lainnya. Saya itu kolaborasinya seperti ini Pak. Kalau menurut saya membuang sampah Pak, ketemu di halaman, di apapun tolong diingatkan, jangan segan-segan, meskipun itu bukan
seperti beberapa rencana yang sudah diketemukan oleh Bu Ratna sudah bagus Bu Ratna. Pada anak juga sudah, kemudian berupaya untuk melakukan penyegelan video, kemudian adalah kerjasama dengan kepala sekolah dan dengan sejawat. Terus kalau boleh tahu Bu Ratna, dalam pelaksanaan yang jenengan lakukan itu kalau menurut skala yang sudah dilakukan Bu Ratna itu juga skala berapa? Masih dalam posisi rentang nilai 6 Pak Edi. Terus intinya Bu Ratna kira-kira ingin ditingkatkan dari berapa oleh Bu Ratna? Kalau bisa ya maksimal Pak 10 paling ke anak itu punya tanggung jawab Pak Edi terhadap dirinya sendiri Pak. Skala 10 ya? Ya. Ini kan Bu Ratna. Oke. Dari beberapa yang disampaikan oleh Bu Ratna tadi sudah bagus Bu Ratna. Karena menyentuh pada anak juga sudah dengan lakukan, terus upaya penyegelan video juga sudah dengan mau laksanakan, kolaborasi dengan kepala sekolah maupun dengan sejawat juga sudah, ya kan? Nah ini tinggal skala juga sudah sama dengan lakukan, sudah bagus karena dengan terlaksana. Sekarang tinggal gini kalau saya, menurut jenengan pelaksanaan ini kan ada rentang waktu, mana yang kira-kira yang bisa dilaksanakan oleh Bu Ratna jangka panjang atau menjangka Yang segera saya lakukan Pak Edi, yang menonton video itu Pak. Kemudian yang untuk jangka panjangnya Pak, ini kan mau ulangan tengah semester ya Pak Edi ya. Ini ya, ini mau saya kumpulkan Pak, murid khususnya untuk murid saya Pak. Karena ini Pak Edi ya, waktu di sekolah dengan di rumah itu kan berangkat di rumah. Mungkin kalau anak-anak sudah terbiasa menjaga kebersihan lingkungan yang ada di rumah akan terbawa ke sekolah Pak Edi. Ya, itu antara tentang waktu ya yang akan dilaksanakan oleh Bu Ratna ya. Kata-kata ini bagus untuk Bu Ratna, mulai dipublikasi sudah dilakukan oleh Bu Ratna, rencana-rencana juga sudah tersistematis seperti itu ya. Kemudian skala juga punya target mana yang akan dilaksanakan Bu Ratna sampai 10 skala yang harus diprioritaskan dengan yang dicapai. Sekarang gini, tanggung jawabnya sekarang saya ingin tahu kok sampai Bu Ratna itu punya keinginan seperti itu. Kalau tidak dari tanggung jawab Tanggung jawab Pak, saya sebagai kebetulan sebagai saya ingin menumbuhkan rasa kepada anak Pak untuk mencintai, menjaga lingkungan sekitar Pak, khususnya lingkungan di kelas terlebih dahulu, lingkungan yang paling dekat dengan anak-anak kita proses pembelajaran Pak. Oke, dari beberapa perbincangan kali ini sudah bisa kita tarik kesimpulan banyak mengenai tentang identifikasi, kemudian tujuan juga sudah sampaikan oleh Bu Ratna, skala yang disampaikan oleh Bu Ratna, posisi sekarang di mana sudah, tanggung jawab Bu Ratna juga sudah ketemu kan? Mudah-mudahan saja Bu Ratna apa yang jenengan inginkan, apa yang jenengan planning itu bisa terlaksana dengan baik. Semoga saja apa yang direncanakan oleh Bu Ratna bisa terlaksana, dan jangan lupa nanti kalau ada perkembangan, ada skala yang lebih tinggi atau informasi yang bagus, positif, tolong disampaikan Bu Ratna ya. Terima kasih Pak Edi atas sarannya. Semoga sajian kita membawa manfaat Pak Edi. Amin. Murid saya pada khususnya dan murid Pak Edi maupun murid saya Pak pada umumnya. Ya, jangan bosan-bosan Bu Ratna kalau begitu kita sharing seperti ini ya. Ada kaitannya dengan masalah apa itu sampah yang disampaikan oleh Bu Ratna. Semoga semuanya membawa manfaat Bu Ratna. Saya selaku coach yang hanya bisa memancing, bisa memberikan semacam motivasi terhadap Bu Ratna ya. Mohon maaf Bu Ratna, kita bisa ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya selaku coach tidak ada kurang-kurang benar yang disampaikan oleh Bu Ratna atau kurangnya mohon maaf. Sama-sama Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna waktu yang telah diberikan. Baiklah Pak Edi sudah melakukan proses coaching bersama coachingnya tadi ya Pak ya. Saya amati dari situ tadi. Kemudian saya catat di lembar observasi saya sebelum saya menyampaikan hasil
seingat saya apa yang saya laksanakan, saya selaku coach dan Bu Ratna selaku coachingnya, yaitu tadi karena ada permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Bu Ratna seperti itu, sehingga saya bisa memancing, bisa memberikan motivasi pada Bu Ratna apa sebetulnya permasalahan yang ada. Jadi alhamdulillah sudah ketemu apa yang diinginkan oleh Bu Ratna, apa yang diharapkan oleh Bu Ratna sesuai dengan tujuan dan harapan yang mereka inginkan. Iya, baik, itu sudah seperti yang sudah saya catat di sini tadi Pak ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Edi tadi sudah sesuai dengan apa yang ada di lembar observasi saya. Nah, ini catatan yang pertama adalah bahwa Pak Edi tadi sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Kemudian Pak Edi juga sudah memposisikan diri setara dengan kuncinya. Kemudian Pak Edi juga sudah melaksanakan proses yang kreatif yang mana dapat menggali ide-ide tentang solusi-solusi masalah dari kuncinya. Kemudian tadi kuncinya itu menemukan banyak sekali solusi ya Pak ya? Iya Bu, terima kasih Bapak. Kayaknya Bu Ratna dia bisa menggali dan menemukan dari dirinya sendiri ya. Gitu ya. Nah Pak Edi akhirnya tersampaikan juga ya apa yang diinginkan oleh visinya tadi dari solusi permasalahannya beliau dia bisa menemui. Kemudian Pak Edi juga sudah melaksanakan coaching tadi sesuai dengan alur kita, yaitu menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Kemudian Pak Edi juga sudah melaksanakan kompetensi intinya, yaitu kehadiran pendengar tadi Pak Edi. Dari kegiatan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Edi? Iya. Jadi memang saya tekankan pada pertanyaan yang berbuat agar tujuannya kucingnya bisa menggali dari permasalahan yang ada yang kita. Yang saya kembangkan lagi itu Bu, kayaknya selaku apa ya, coachnya itu kehadiran penuhnya ya yang perlu saya tingkatkan. Iya. Terima kasih. Berarti Pak Edi perlu melakukan latihan yang lebih banyak lagi ya, Iya. Terkait coaching, terutama untuk tadi pertanyaan berbentuk dan kehadiran penuh ya. Iya. Dan juga mendengarkan aktif ya Pak ya. Iya. Baik. Semoga Pak Edi semakin banyak melakukan latihan coaching, semakin memiliki kompetensi. Otomatis kalau ketika semua kompetensinya itu sudah dimiliki oleh Pak Edi, maka